Sahabat Indonesia, sekarang ada aplikasi baru. Menarik aplikasinya, namanya Lapor Mas Wapres gitu. Ini menarik, ini dipromosikan oleh adiknya. Wah, luar biasa. Ini inovasi yang luar biasa dari seorang wakil presiden baru. Yang Gibran lakukan ini menurut saya, ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi, gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya, itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk-cecunguk di bawah, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya, wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Ini saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program, kalau Anda tahu, ya, program pusat, kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah, itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka. Bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya, program stunting lah saya kasih tahu. Sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar. Bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong, itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Iya kan? Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, SBY yang pertama bikin. Dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Begitu. Anak-anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Data Dukcapil kita 11 tahun nggak dirubah-rubah, nggak diupdate-update. Orang sudah mati pun masih dapat kartu BPJS. Paham nggak Anda? Orang udah mati, punya kartu Bang Karni, masih hidup kartunya. Gimana ceritanya? Nah, paham nggak? Nah, makanya saya bilang tadi, ini terobosan yang luar biasa kalau dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Kalau dijalankan sesuai dengan kontrol sistemnya. Maka tadi Ibu bilang, Mas Biakto bilang bahwa ini DPR ditampar mukanya. Betul, DPR juga ditampar mukanya. Kenapa? Karena DPR-nya juga mandul. Loh, ngadu dilaporkan ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden, presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir. Nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin. Kita kasih kesempatan. Belum 100 hari bos. Belum 100 hari. Jangan buru-buru bilang mundur ke belakang. Nggak bakal lagi ngomongin policy gitu. Kalau misalnya tadi bilang dikasih tahu dulu, kamu anak muda, mestinya apresiasi. Justru yang saya lakukan adalah mengingatkan, Mas Wapres, ini tuh sudah ada loh dikerjakan di Lapor 1708 dari zaman SBY. Ini udah ada loh contohnya di DKI Jakarta. Pakai jaki, ya udah pakai itu aja, silahkan ditiru. Nggak mau nyebut siapa yang bikin, fine, nggak ada masalah. Karena yang kita butuhkan adalah kebijakan yang bisa dirasakan oleh semua orang gitu kira-kira. Jadi bukan dalam konteks ini belum dikerjakan, justru ibaratnya gini, sebelum jalannya mundur jauh ke belakang, baru nanti sadar, oh iya ternyata arahnya salah ya gitu. Lebih baik kita kerjakan sekarang secepatnya, diingetin,
syukur-syukur didengarkan dan lalu dikoreksi gitu. Dan ketika itu didengarkan dan dikoreksi, alhamdulillah berarti apa yang sudah dikerjakan oleh anak bangsa, banyak orang ini lewat open government, lewat lapor 1708, lewat Jakarta Kita dan segala macamnya, dan kanal-kanal aduan yang juga dimiliki oleh banyak kepala daerah, misalnya Jabar punya Jabar Quick Response gitu segala macam, itu bisa ditiru, dipakai, dan akhirnya bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi ini bukan tentang egoisme siapa bikin siapa dan segala macamnya, bukan. Ini tentang saya pengen, dan mungkin banyak orang juga pengen, apa yang dikerjakan itu punya dampak positif buat masyarakat, dan ya udah pakai aja, nggak usah nyebut siapa-siapa juga fine-fine aja kok, yang penting kebijakannya bagus buat masyarakat gitu kira-kira. Saya jawab sedikit Om Bang Karni, sorry saya jawab dulu ya, saya kasih tahu kamu. Kamu tahu nggak transfer daerah yang kamu katakan tadi salah? Berapa banyak provinsi yang mampu punya yang punya pendapatan daerah yang bisa membiayai daerahnya sendiri? Saya tanya, tahu nggak? Nggak ada ininya sih, nggak ada relasinya saya sebenarnya. tanya, Anda nggak tahu. Anda nggak tahu, makanya jangan ngomong. Jadi berapa Bu Irma? Kalau Ya misalnya gini yang ya, benar? saya kasih tahu. Jangan Jadi berapa? cek, nggak perlu cek, Bapak. Bapak tenang aja, ada saatnya Bapak nanti bicara. Sekarang zaman digital sudah lebih canggih, ya kan? Tapi Pak Gibran ini minta mereka datang. Minta mereka datang supaya dia bisa lihat dengan mata kepala sendiri mana sih yang betul-betul masalah yang harus diselesaikan. Ya. Kan begitu. Makanya saya bilang tadi, jangan bilang mundur ke belakang. Ya. Ini langkah besar, karena kenapa saya bilang langkah besar? Wakil Presiden yang melakukan. Kalau TGUPP yang melakukan, kalau di SBY itu memang ada UKP 4, helpdesk-nya yang melakukan, pasti beda. Karena mereka nggak punya otoritas. Nah ini ada orang yang punya otoritas, itu loh maksud saya. Ya, tapi sedikit koreksi Bu, jadi dana transfer daerah itu ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Saya nih Betul. wakil Tapi saya ini anggota itu- DPR. Lebih itu tahu tidak ada dari hubungannya, Anda, karena tidak saya ada yang hubungannya sama no. penyelesaian laporan Bu. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana Betul. itu ke daerah. Setuju. Di mana Iya. saya bisa menyetujui mana yang DAK, mana Betul. yang DAU, itu saya tahu Betul. persis. Tapi kan nggak ada hubungannya sama Berapa- laporan Bu. Berapa yang namanya? Oh enggak. Jadi Berapa? apakah gini? Mohon maaf, Bu. sorry. Berapa yang dibutuhkan daerah hari ini pakai, tahu nggak pakai apa? Kalau kemarin-kemarin itu ya, itu daerah bisa mengajukan seenak-enaknya. Berapa yang dibutuhkan? Mandatory spending 10%, 20%. Sekarang nggak boleh lagi, pakai blueprint. Ya. Pakai peta jalan. Harus jelas. Ya. Sehingga dana yang digelontorkan ke daerah itu sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh daerah. Nah, kenapa saya tadi bilang ini langkah maju, bukan langkah mundur, karena di sini ada otoritas yang kemarin nggak ada otoritas. Jadi Bu, sorry Bu, sebentar Bang Kali klarifikasi sedikit. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak nyelesain laporan, itu berpengaruh sama DAU sama DAK-nya gitu kira-kira ya? Kan kalau DAU, DAK itu kan alokasi pembangunan yang diusulkan ke Bappenas dan lain-lain lewat Musrembang Nasional dan lain-lain Ya. segala macamnya dan lain. Ketika kita hubungkan dengan masalah yang kita bahas sekarang ini laporan Mas Wapres ini. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak menyelesaikan laporannya, maka DAU dan DAK-nya dipotong gitu kira-kira. Sudah berjalan belum sekarang ini Enggak, program makanya ini? kan saya butuh klarifikasi karena tadi kita lagi ngomongin pelaporan, sistem pengawasan dan segala macamnya. Tapi masuknya ke DAU, DAK, transfer daerah, pembangunan dan segala macamnya. Betul. Berarti nanti ketika misalnya laporan yang nggak diselesaikan sama pemerintah daerah, maka Itulah bedanya saya bilang Anda nggak ngertinya di situ. bukan kita jadi bingung. Ini Bu. masalah. Ini mau ngomongin apa? Yang kita bicarakan masalah bukan dana. Kalau dana pembangunan tidak dilakukan, potong dong. Ya. Itu betul. Betul. Tapi Kalau itu saya sepakat. Tapi ini kita lagi ngomongin laporan, bukan ngomongin Lah, pembangunan. tadi kan Anda ngomong soal transfer daerah. Bagaimana sih? Enggak, saya yang ngomong tadi, Ibu yang ngomong duluan. Kamu Enggak, yang saya nggak ngomong. ngebahas itu, Bu. Yang Tadi saya bahas Anda- adalah ini ada laporan dikerjakan sama pemerintah daerah, nanti dari by system itu mengontrol itu semua. Anda gitu. yang bicara pertama soal transfer daerah Baik, itu baik. kalau tidak dikerjakan tidak Enggak, bisa. enggak. Kan Anda tanya tadi sama saya. Bukan itu ya, saya nggak ngomongin tentang transfer daerah, Baik, sama baik. DAU, Iya. DAK dan lain-lain. Enggak. Salah itu. Guys, kalian nyadar nggak? Mas Wapres kita ini emang agak lain. Beliau ini paling bisa dan nggak pernah kehabisan ide
untuk mengkonter orang-orang yang nyinyir terhadap dirinya. Tentunya dengan cara yang elegan. Di saat DPR tidak memajang fotonya di gedung yang katanya terhormat itu, timbullah posko lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden. Sebuah wadah yang disediakan khusus untuk melayani pengaduan masyarakat terhadap terkait birokrasi dan juga pemerintahan dan lain-lain. Gimana? Menyala nggak tuh Wapres kita? Dengan diterbitkannya posko lapor Mas Wapres, seolah-olah kita diberikan pencerahan bahwa selama ini DPR yang notabene Dewan Perwakilan Rakyat belum menjalankan fungsinya dengan maksimal. DPR hanya dijadikan tempat untuk melayani kepentingan-kepentingan politik atau golongan-golongan tertentu saja. Jika sudah begini, apakah kita masih butuh DPR? Makanya saya bilang, jangan melawan orang baik, jangan melawan orang tulus. Pasti ada aja idenya untuk mengkonter-konter orang yang nggak suka terhadap dirinya. Tapi dengan tidak berkoar-koar. Beliau lakukan itu dengan cara yang terhormat, dengan cara yang elegan. Menyala Wapresku. Gimana nih tetangga sebelah, masih mau nyinyir? Kalau kalian nyinyir, pasti ada lagi nih ide-ide cemerlang dari Mas Wapres kita. Karena dia ini benar-benar tulus untuk rakyat Indonesia, untuk bangsa dan negara ini gitu. Jadi jangan macam-macam sama orang baik. Itu aja sih pesan saya, oke? Sahabat Indonesia, sekarang ada aplikasi baru. Menarik aplikasinya, namanya Lapor Mas Wapres gitu. Ini menarik, ini dipromosikan oleh adiknya. Wah, luar biasa. Ini inovasi yang luar biasa dari seorang wakil presiden baru. Dan yang pertama, saya berkehendak lapor ke Mas Wapres. Cuma satu pertanyaan saya. Mas Wapres, siapa pemilik akun Fufu Fafa itu? Pemilik akun yang bejat moralnya, yang mempunyai, ada indikasi kelainan jiwa gitu ya, yang suka bicara kasar, menjelek-jelekan Pak Prabowo, menjelekkan anaknya, menjelekkan keluarga Pak Prabowo, menjelekkan para pemimpin yang lain. Bahkan pemilik akun Fufu Fafa ini kayaknya seperti adiktif terhadap pornografi gitu. Dia terobsesi dengan seseorang artis sehingga membuat postingan-postingan yang lucu. Saya mau nanya itu aja Mas Wapres. Tolong dijawab Mas Wapres, siapa pemilik akun Fufu Fafa itu? Berani nggak orang yang selama 5 tahun 2013 sampai 2018 itu menampakkan mukanya gentle, tanggung jawab atas semua perbuatannya? Apakah dia hanya pelintat-pelintut berlindung di balik ketiak bapaknya? Berlindung di balik ketiak kekuasaan bapaknya melalui cecunguk-cecunguk bapaknya? Nah, mungkin Mas Wapres bisa menjawab, bisa mencari tahu. Wapres itu kan bisa menginstruksikan Menteri Komdigi Ibu Mutia Hafid untuk menelusuri jejak yang sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa, atau memerintahkan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN untuk mencari tahu. Padahal mungkin BSSN sudah tahu, semua orang Indonesia sudah tahu siapa pemilik akun Fufu Fafa itu, tapi orangnya tidak bertanggung jawab, mengelak, membantah, pengecut pemilik akun Fufu Fafa itu, pengecut.